merupakan mahasiswi STIE Pembangunan Tanjung Pinang dari kelas akuntansi pagi 2. Di sini, saya akan menjelaskan materi terkait biaya kualitas atau quality cost untuk memenuhi tugas akhir saya dengan dosen pengampu Charlie Marlinda SEMAK AKCA. Sebelum kita memasuki pada pengertian biaya kualitas, lebih baik kita membahas terlebih dahulu apa itu dasar dari biaya kualitas. Pada dasarnya, biaya kualitas adalah suatu biaya yang muncul karena perusahaan mempunyai produk atau jasa yang buruk. Untuk itu, biaya ini pun akan timbul dan berhubungan dengan tindakan pencegahan, identifikasi, perbaikan dan juga perbaikan produk dengan pencatatan sistem akuntansi. Selain itu, biaya kualitas juga sering disebut sebagai quality cost, yang mana perusahaan tidak hanya memperhatikan volume penjualannya saja, tapi juga dalam menganalisis nilai kualitas agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu dasar dari biaya kualitas, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari biaya kualitas nih. Nah, biaya kualitas itu adalah suatu total biaya yang digunakan untuk mempertahankan kualitas produk, barang atau jasa untuk memperbaiki produk barang yang cacat. Nah, sekarang kita masuk pada manfaat dari biaya kualitas. Manfaat biaya kualitas adalah untuk membantu manajemen menentukan laba, juga untuk mengambil keputusan strategi, serta untuk mempermudah pelaksanaan program pengendalian kualitas. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan dari quality cost atau biaya kualitas. Tujuan pembuatan biaya kualitas adalah untuk mempermudah proses keputusan manajemen. Selain itu juga agar perusahaan dapat memproyeksikan kapan biaya terjadi, serta agar perusahaan dapat mengefisiensikan biaya. Kemudian, biaya kualitas memiliki 4 komponen biaya, yaitu 1. Biaya pencegahan, 2. Biaya penilaian, 3. Biaya kegagalan internal, dan yang terakhir 4. Biaya kegagalan eksternal. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari keempat komponen tersebut. Yang pertama, kita akan membahas biaya pencegahan. Biaya ini memiliki tujuan untuk mencegah setiap kesalahan atau masalah yang terjadi atas kualitas produk. Selain itu, biaya ini juga dikategorikan sebagai biaya yang paling murah. Contohnya saja, seperti pelatihan karyawan, perencanaan kualitas, dan lain sebagainya. Sehingga perusahaan menganggap biaya ini menjadi sebuah investasi. Selanjutnya, biaya penilaian. Biaya ini sama halnya dengan biaya pencegahan, yaitu dikeluarkan supaya kualitas barang tidak terjadi suatu masalah. Biaya ini juga termasuk pada bagian dari inspeksi bahan baku yang bertujuan untuk memeriksa atau menguji produk atas proses pembuatan barang. Ketiga, yaitu biaya kegagalan internal. Biaya ini terjadi ketika adanya produksi barang yang cacat, jadi biaya ini dikeluarkan karena produk tersebut tidak sesuai dengan standar kualitasnya. Contohnya, seperti perbaikan produk yang rusak atau downtime sebelum pembeli menerima barang tersebut. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal. Biaya ini dikeluarkan ketika pembeli menerima produk dengan kualitas yang buruk. Biaya yang dikeluarkan tersebut berupa biaya garansi, biaya penggantian produk, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tadi kan kita ada membahas biaya kegagalan nih, yaitu biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Sekarang kita mau tahu nih, apa sih bedanya biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal? Oke, mari kita bahas. Biaya kegagalan internal merupakan produk yang dihasilkan suatu perusahaan yang tidak sesuai kualitasnya di bawah standar, sehingga perusahaan akan mengeluarkan biaya operasional untuk mengganti produk yang di bawah standar tersebut. Sedangkan biaya kegagalan eksternal adalah upaya untuk menjaga brand yang diproduksi
oleh perusahaan tersebut. Untuk menjaga nama baik perusahaan, maka diberi garansi atau penggantian produk bagi konsumen yang membeli dan mendapatkan barang yang buruk kualitasnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Saya Ilmawati.